Terang ya suaranya. Terang suara saya para sahabat. Kurang terang dari sini, Pak. Oh, kurang terang dari Bu Gebat ya. Saya ada kurang baik ke sini. Oh gitu. Saya mohon maaf sekali lagi Pak dan para sahabat. Karena saya tidak tahu itu nanti kurang baik tentang lain pun tidak menentu. Oke. Ya. Tapi yang lain terang ya suaranya ya. Ya. Sambil kita menantikan yang lain ya. Kita latihan lagu kita. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang kau setia, kau boleh, Bapa kau setia. Ya, terlalu asing ya lagunya ya. Oke. Sebelum kita mulai, hari ini saya akan mendoakan Bu Alinang. Ya, saya rindu mendoakan Bu Alinang dan keluarga tentunya. Yang tugas berdoa hari ini siapa Pak Jos? Oke ya, nanti saya kasih ruang. Nah, nanti Bu Edit yang berdoa untuk video kita di YouTube ya, Bu Edit ya. Oke. Ya, kemarin rasanya terang suara orang yang berdoa jadi bisa didengar di video. Nah, ada permohonan doa dari Pak Gon ya. Ya. Ada. Saya dengerin, saya dengar. Ya, saya bukan dukungan doa untuk pelepasan kuasa kegelapan yang ada di dalam diri saya. Karena kesalahan saya di masa lalu, gini muda, itu saya karena pengaruh teman atau pergaulan yang salah, ya ikut-ikutan itulah. Kuasa gelap ke dukun-dukun, pasang gima, pasang jadi semacam itu. Oke. Nah, jadi efeknya di tuanya ini, jadi ini semua sih sudah saya buang kayak gimana, tapi ternyata itu ya benda udah kebuang, tapi ya kuasa kegelapan itu masih melekat di jiwa saya. Oh gitu. Jadi, ya,
kacau semua jadinya sekarang ya. Betul. Oke. Itu memang sangat juga mempengaruhi pertumbuhan rohani seseorang ya Pak Gun ya, dan kita terbeban untuk kelepasan itu karena kita juga rindu melihat Pak Gun terus bertumbuh, karena niatnya sudah ada tapi memang kuasa itu kita harus patahkan ya. Nanti kita akan dukung doa semuanya gitu ya. Kita akan doakan Pak Gun untuk doa pelepasan. Kita hanya percaya kuasa nama Yesus gitu ya, kuasa darah Yesus. Nanti kita sepakat untuk mendoakannya. Nah, nanti saya akan pimpin untuk Pak Gun ya. Kita mau masuk dulu ke penyembahan ya. Selain Pak Gun, ada lagi yang minta dukungan doa? Gak ada lagi? Ya. Oke, ya kita mau masuk penyembahan dulu. Kita satukan hati kita, ya. Kita mau semuanya kita fokus sama Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan. Tadi juga jelas suara Pak Gun ya. Saya deketin ke video, ya suara yang lain juga jelas. Kita mau sepakat berdoa karena di mana 2-3 orang berdoa, kita harus selalu berjalan di dalam firman, di mana 2-3 orang berdoa di dalam nama Yesus bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Hari ini firman Tuhan yang saya renungkan juga adalah firman yang Yesus berkata bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan. Lalu juga aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengirimkan seorang penolong dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan roh itu adalah lebih besar daripada segala bentuk roh yang ada di dunia ini, termasuk roh yang ada ya yang mereka lewat kuasa-kuasa kegelapan ya. Cuma sebatas iman yang besar kepada nama yang berkuasa itu, kita akan sepakat berdoa. Nanti juga saya akan tuntun untuk Pak Gun gitu ya. Nah sekarang yang saya mau aktifkan kepada kita adalah bahwa kita harus lakukan ini dengan iman ya. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita mau adakan seperti rekam jejak di mana setiap doa-doa yang kita naikkan ya, baik secara pribadi terlebih yang korporat di dalam pertemuan doa ini, kita akan menyaksikan kuasa doa itu, karena kita sekarang menyatu. Kita benar-benar berdiri di hadapan Tuhan dan kita duduk bersama-sama ya. Roh itu diaktifkan dan kita menarik kuasa Tuhan bekerja gitu ya. Jadi dari penyembahan juga saya minta kita semuanya untuk fokus menyembah Tuhan. Kita bangun atmosfernya, sekalipun kita secara fisik tidak bersama-sama, tetapi di dalam roh ya kita sama-sama gitu ya. Sampai kita menantikan yang lain ya untuk sharing dan juga berdoa nanti. Kita mulai saja dengan mulai menyembah Tuhan gitu ya. Ya kita hanya fokus sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan dan kita mau tinggikan Dia. Bapa, kami mau datang pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sepakat ya Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang Tuhan di tempat ini. Dan kami tahu bahwa Engkau berdiri atas firman-Mu. You stand by your word. Engkau akan selalu seperti yang Engkau firmankan. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami rindu melihat kuasa nama itu, kuasa darah itu, kuasa firman itu digenapi selama pertemuan doa ini ya Tuhan. Kami serahkan pertemuan doa ini ke dalam tangan Yesus. Kami memulai dari awal di dalam nama Yesus. Kami mau ya Tuhan tundukkan pikiran kami kepadamu. Kami memberikan perhatian dan segenap hati kepadamu.
dalam beberapa puluh menit ke depan ya Tuhan. Kami mau Tuhan bersaat teduh bersama dengan Engkau. Kami mau menyediakan tenaga kami, waktu kami, pikiran kami, beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa pada saat ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Yesus, dan kami minta hadirat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami rindu karena kami punya iman. Kami melihat sign and wonders ya Tuhan, tanda-tanda dan mujizat, tanda-tanda heran mengikuti pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami ingin menikmati ya Tuhan, ingin menyaksikan kuasa nama Yesus, kuasa firman itu digenapi dalam kehidupan kami, dan kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu. Kami mau sepakat berdoa setiap kuasa kegelapan, roh-roh teritorial yang mencoba untuk mengganggu pikiran kami, mengganggu jalannya pertemuan doa ini dalam segala bentuk. Kami mau sepakat ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Saya tutup bungkus roh jiwa tubuh setiap orang dengan darah Yesus Kristus pada saat ini ya Tuhan. Dan kami mau sama-sama datang kepadamu, menghampiri Engkau dengan berani, menghampiri Engkau dengan iman, karena kami layak, sebab darah-Mu telah melayakkan kami ya Tuhan. Ayo kita angkat penyembahan ini dari awal. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwa.
Kami bawa mazmur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur dari mulut kami, bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik hati. Aku bersyukur kepadamu. Engkaulah yang baik hati. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Oh, garara-bara-bara-bashanda, bara-bara-bara-bashandi, siarara-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 ra. Oh, garara-bara-bara-bara-bashandi. We worship you, Lord. We worship your name. Hallelujah. Garara-bara-bara-bashandi. Engkau yang dahsyat ya Tuhan, nama-Mu besar ya Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat ini. Kami datang sepakat meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, nama yang berkuasa. Kami mengucap syukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. You are here, you are near. I do believe the Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Sepanjang malam hari ini, sepanjang pertemuan doa ini, let sign and wonders Tuhan, let sign and wonders Tuhan, biar tanda dan mujizat, tanda heran mengikuti pelayanan ini, supaya kami semakin mengalami, menyaksikan kuasa-Mu lewat jawaban-jawaban doa ya Tuhan, dan juga kelepasan, kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa doa. Firman-Mu berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdiri di atas firman-Mu, karena kami tahu Engkau setia yang senantiasa berpegang ribuan tahun kepada firman-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Oh,
Engkaulah yang hidup, Engkaulah yang perkasa dan luar biasa. Jamah hati setiap orang yang terlibat dalam pertemuan doa ini ya Tuhan. Let them feel your presence. Let them feel your presence, Lord. Oh, biar mereka merasakan hadirat yang sama. Oh, thank you Tuhan. Oh, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Engkaulah yang hidup. Thank you Tuhan. Oh,
Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Berbicara ya Tuhan lewat sharing sederhana yang akan memotivasi kami. Pengurapan-Mu turun dan hikmat dari Roh Kudus turun. Dan aku berdoa supaya Engkau jamah hati mereka untuk menerima motivasi dari firman-Mu, supaya kami dikuatkan dari hari ini ya Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amin. Oke, ya. Nanti sebelum kita masuk dalam doa, ya, saya mau bagikan beberapa hal, ya. Jadi mengucap syukur untuk pertemuan doa yang kita kerjakan, ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya suka berdoa karena saya menyaksikan Tuhan itu banyak sekali menjawab doa-doa dan Dia setia, dan saya tahu saya dipanggil untuk berdoa, gitu ya. Dan saya melihat secara kondisi kerohanian dulu apa yang terjadi di antara kita yang berdoa, bahwa kapasitas rohani kita itu diperbesar, ya. Kapasitas rohani kita diperbesar, kita dibangkitkan, dan awalnya semua dari kerohanian. Apa yang kita mau saksikan di alam jasmani itu terjadi di alam rohani terlebih dahulu, gitu ya. Dan kalau saya harus selalu berbagi bagaimana saya merasakan hadirat Tuhan setiap hari, ya. Merasakan hadirat Tuhan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Seperti hari ini saya malah mau coba tadi tidur siang, gitu ya. Tapi karena terngiang-ngiang dengan bukan terngiang-ngiang ya, tapi kayak berasa dengan hadirat Tuhan yang kuat, saya sampai nggak bisa terlelap. Baru sore tadi sebentar istirahat, gitu ya. Itu yang kita harus bangun. Bagaimana kita terus, kalau Brandon katakan itu full, led, and control by the Holy Spirit. Kita harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Jadi yang saya mau katakan kepada kita di awal, ya, yang pertama, ya, bahwa pertemuan doa kita ini seperti hubnya, ya, seperti hubnya, seperti pusatnya kita perayaan berdoa bersama, ya. Kita akan doakan banyak hal, tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa ini bukanlah satu-satunya andalannya, ya. Jadi di waktu yang lalu saya sering katakan bahwa bersyukur ada banyak channel, bukan banyak sih, tapi ada beberapa lumayan, tapi walaupun tidak banyak sekali, ya, yang mengadakan saat teduh, ya, itu baik, dan banyak sekali kita saksikan ada kesembuhan, ada kelepasan, ya, dari acara-acara doa yang dikerjakan, ya. Dan kita bersyukur untuk itu, dan itu juga kita punya harapan lewat persekutuan doa kita ini ada banyak hal yang kita saksikan daripada kuasa Tuhan. Tetapi, ya, termasuk juga senior pastor daripada gereja GMS, ya, saya sebutkan aja karena cuman lingkungan kita di sini. Beliau juga berkata bahwa saat teduh itu bukan yang utama. Saat teduh
bukan itu yang utama ya. Kalau kita sih kayak malam sekarang, malam Jumat ini ya namanya ya, malam Kamis malam ya. Ya, Kamis malam kita berdoa sama-sama. Oke, kita katakan pada malam hari ini kita mengadakan pertemuan doa ya. Tapi ini bukanlah sarana utamanya ya. Setiap kita harus tetap melakukan bagian kita untuk mencari Tuhan itu secara pribadi. Nah, justru pertemuan doa ini seperti perayaannya. Kita berdoa bersama-sama seperti konferensi doa atau pertemuan doa untuk banyak hal. Semangat dari saya, semangat dari para sahabat yang udah dibangun dari saat-saat teduh, dari katakanlah mulai besok ya, kemudian terus ke hari-hari selanjutnya, itu kita benar-benar demonstrasikan di tempat ini, di dalam pertemuan doa, untuk melihat ada sesuatu yang besar yang dikerjakan di dalam doa kita. Ada transfer spirit, ada pokok-pokok doa yang dijawab ya. Jadi tadi saya katakan bahkan beliau yang senior pastor juga yang mengadakan rasanya saat teduhnya itu kecuali minggu ya, hampir setiap hari ya. Tetap juga katakan pada jemaatnya, saya rasanya minimal 1 kali pernah dengarkan bahwa orang harus tetap datang kepada Tuhan secara pribadi dalam saat-saat teduhnya ya. Ya, kemarin juga saya sudah sampaikan rasanya bahwa orang yang saya layani di sini ya, dia ikutin video kita, tapi selalu saya ingatkan itu ya, sama seperti bahasanya beliau, ini cuma suplemen ya. Ada pertemuan doa, ada video dari video rohani atau dari YouTube, itu jangan kita jadikan menu utama. Kita harus selalu datang kepada Tuhan untuk melakukan persekutuan pribadi. Tadi pagi saya malah dapatkan sesuatu ya. Ketika saya bangun dan saya nggak lama bersaat teduhnya, saya bahkan nggak ambil gitar, nggak pergi ke kursi. Saya cuma di tempat duduk, saya langsung merasakan hadirat Tuhan. Saya diajarin satu, yang namanya ini yang paling penting ya. Saya duduk, saya menikmati hadirat Tuhan. Saya dibuat mengerti satu, bahwa ini yang memang namanya persekutuan. Persekutuan itu jangan seperti rutinitas, tapi bagaimana ketika kita terkonek dengan hadirat Tuhan, kita bisa ngalir, kita bisa nyatu di dalam spirit, dan ada komunikasi, ada kita mempersembahkan, menyampaikan perasaan kasih sayang kita sama Tuhan, dan kita mendengarkan Roh Kudus berbicara. Itu persekutuan. Saya juga sepanjang hari ini, kemudian saya ingat apa yang dikatakan oleh Brandon tentang salah seorang hamba Tuhan di Amerika, Billy Burks ya. Saya juga nonton videonya, belum banyak. Dia juga bilang kepada orang-orang dilayaninya, jangan lupa berdoa gitu ya. Jangan lupa berdoa. Entah nanti sebelum tidur cuma katakan, Tuhan thank you for today, untuk makanan, untuk apapun. Just say thank you. Punya hubungan sama Tuhan. Justru ya, ketika saya renungkan apa yang saya dapatkan dari pagi tadi, ketika kita sudah punya hubungan pribadi sama Tuhan secara natural, maka persekutuan itu tidak hanya dilakukan lagi ketika masuk ruangan doa ya, secara fisik. Bukan lagi misalnya ketika doa malam, tapi throughout the day, sepanjang hari bisa berinteraksi sama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita harus berdoa setiap waktu. Setiap waktu itu kan tidak mungkin kita berada di ruang doa. Nah, berada di ruang doa. Tapi kalau tadi ketika saya dapatkan tadi pagi, ini namanya persekutuan ya, walaupun tidak selalu, biasanya selalu saya lakukan, memang ada yang secara seremonial ya. Saya bilang thank you for today Lord, thank you for my sleep, ngomong kita terima kasih untuk tidurnya, makasih untuk ini, makasih untuk itu. Tapi tadi pagi itu saya cuma duduk di tempat tidur kurang lebih 15-20 menit,
Dan saya diajarin sesuatu, this is fellowship, this is the real fellowship. Bagaimana ketika terkoneksi sama Tuhan, masuk dan tetap mau berpegangan tangan, ya, merasakan Tuhan, itu namanya persekutuan. Dan kalau itu sudah dicapai, maka di luar ruang doa pun tetap akan terjadi. Nah, makanya saya bersyukur ya, ketika kemarin ya, minggu yang lalu juga saya bilang ya, sekarang sudah banyak yang disempurnakan, tapi bukan dikompromikan gitu ya. Nah, seperti doa ya, bersyukur hari ini ya Pak Gun juga udah mungkin lebih mendisiplinkan lagi persekutuannya gitu ya. Jadi kemarin kan saya singgung, kalau dulu ya banyak sekali saya diproses oleh Tuhan ya, banyak sekali disempurnakan, dan saya bilang, Tuhan, saya mau dibentuk lagi di cara melayaninya gitu ya. Yang penting tidak menjadi kompromi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya katakan ini pertemuan doa adalah perayaan. Tapi setelah dari sini, setelah kita dibangkitkan di ruang doa, lanjutkan lagi besok pagi, lanjutkan lagi hari Jumat, Sabtu, sampai kita kemudian. Dan saya tekankan lagi, tidak mesti kaku seperti harus 30 menit, harus 1 jam. Just enjoy, nikmati saja. Seberapa lama kita sudah menikmati di dalam the real habitation, di dalam tempat tinggal kita yang sesungguhnya, hadirat Tuhan. Nanti itu akan terjadi. Jadi persekutuan itu tidak hanya lagi ketika di kamar doa. Kalau itu sudah dimiliki oleh setiap orang, dia sudah ketemu Tuhan di dalam persekutuannya, maka kita bisa apply. Ternyata betul ya, bahwa kita harus berdoa setiap waktu. Bukan berarti selalu dalam berbahasa roh, tapi kita bisa komunikasi, karena doa itu kan komunikasi sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Ketika bergandengan tangan terus throughout the day, maka kita tahu kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan hidup seturut dengan firman-Nya. Karena kedekatan batin itu kemudian membuat kita selalu ingin berjalan in accordance with God's laws, ya, seturut dengan hukum Tuhan. Gak mau yang menyimpang, gak mau yang menjauh, maunya nurut. Nah, diawali dengan persekutuan itu. Jadi saya mau ingatkan pada kita ya, kita yang sudah mau bangkit di sini, dan kita berharap melalui kita ya, bersyukur Pak Gonda bergabung, yang lain juga bergabung ya, karena ini yang di video pendek yang saya bagikan ya di grup pertemuan doa, ini yang dikatakan dengan minyak yang selalu tersedia ya, menarik pewahyuan dari yang disampaikan di dalam video gitu ya. Dikatakan beli. Kenapa dikatakan membeli minyak ya? Ya, ketika membeli itu kan ada harga yang harus dibayar ya, yaitu lewat pembacaan firman, lewat doa ya. Jadi kenapa saya katakan kepada kita harus berdoa? Dulu saya sudah sering katakan, andaikan saya bisa mewakili semuanya, saya tinggal bilang oke, para sahabat yang udah dipercaya, tinggal duduk manis saja di dalam grup, bergabung di grup ya. Nanti saya akan mewakili semuanya untuk baca firman, untuk berdoa, dan saya mewakili semuanya. No, nggak bisa. Kita harus datang sendiri ya, directly ya, untuk baca firman itu. Dengan kita datang sendiri ya. Saya tadi bagikan di MTRC ya, bagaimana hari-hari ini saya sangat suka, saya sangat menikmati, dan itu yang sebagai pemicu hadirat Tuhan tuh kuat sekali ya, setiap hari, karena saya merenungkan firman. Nah, kita kalau rasanya nggak punya waktu mungkin baca firman, atau mungkin mungkin terburu-buru atau apapun, di dalam panduan doa pagi kan yang dibagikan itu adalah rema-rema atau firman-firman yang saya renungkan setiap hari untuk betul-betul
shape saya punya mind, untuk transform saya, dan juga persiapkan diri saya. Bahkan kemarin rasanya saya dibuat mengerti. Nah, sekarang bercermin sama firman ini. Nah, sebelum topik hari ini, kemarin lusa saya merenungkan tentang hidup dalam daging, ya. Dikatakan kayak gini, hidup dalam daging, ya, orang yang menuai dalam daging itu akan menuai kebinasaan. Perbuatan daging telah nyata, kita udah hafal itu, ya, udah hafal perbuatan daging. Saya renungkan, nah, ya, jadi walaupun tidak menghafal seperti dulu kan, perbuatan daging kita lakukan itu. Nah, ini juga salah satu yang udah kita sempurnakan. Tapi bukan berarti kita menjadi lupa firman, enggak. Tapi dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, tapi tidak mengurangi esensinya. Jadi kita harus tetap datang sama firman. Dilihat seperti saya, ya. Ketika saya baca, ya, ada sambungan dari tentang kedagingan, ya. Ada situ kan tentang perseteruan, percabulan, kemudian kecemaran. Saya renungkan tentang kecemaran itu apa, tentang hawa nafsu. Dibicarakan lagi, jauhi nafsu anak muda. Terus bicara tak kesombongan, perseteruan, roh pemecah. Banyak kan di situ kesombongan. Nah, baca, cermin. Nah, ketika saya renungkan itu, dan saya tahu pengertian Roh Kudus, ya seperti itu orang mau persiapkan ketemu Tuhan. Dilihatin semuanya semua persyaratan dalam firman, lalu cermin. Yang mana lagi yang perlu dibenahi? Inilah caranya mempersiapkan ketemu Tuhan, ya. Karena dikatakan siapa yang punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, dia harus menyucikan dirinya dari pencemaran jasmani maupun rohani. Renungkan itu. Ini yang saya mau katakan pada kita. Ini adalah perayaan pertemuan doa, dan kita lakukan sesuatu yang dahsyat di sini. Saya sangat punya iman kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, dia adalah penjawab doa. He is so real every day. Dan bagaimana untuk sampai ke sini? Saya lakukan hal yang sederhana tadi. Bagaimana saya, ya, throughout the day, setiap hari itu kayak gitu. Saya punya persekutuan sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa. Dan aku akan mengirimkan malaikat, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan saya mulai seperti apa ya, envisage atau envision, mulai menggambarkan bahwa, atau juga membuat bayang-bayang bahwa Yesus ada di sini, berkata-kata dengan iman, dan mulai create sebuah atmosfer iman bahwa ada di sini. Let's talk. Ayo kita bicara Roh Kudus. Ayo kita bicara Yesus. Dan saya mulai bangun itu dengan iman. Dan saya melihat tentang perenungan firman Tuhan menjadi penerangan yang seperti bicara. Tadi saya katakan, ya ini yang kamu harus lakukan kalau ketemu Tuhan. Nah, baca tentang perbuatan daging. Baca tentang bagaimana orang ketemu Tuhan. Dia harus menyucikan dirinya. Siapa yang mau, kemarin kan sudah bagikan, siapa yang mau ketemu Tuhan, dia harus, tangannya harus bersih, pakaiannya harus bersih. Jadi bukan pelayanan. Pelayanan itu adalah buah persekutuan sama Tuhan. Tapi yang paling benar adalah, makanya saya lagi baca ya tentang Salomo. Saya renungkan lagi. Jadi dari bacaan saya renungkan dari yang sudah saya bagikan ke tim admin, juga saya renungkan betapa ya cuma satu yang sebetulnya Tuhan mau. Hidup benar. Udah hidup benar aja. Nurut aja sama firman Tuhan. Semua kekalahan, semua perpecahan, semua yang terjadi, Tuhan membangkitkan musuh pada orang Israel. Semuanya cuma sumbernya satu, ketidaktaatan. Nah, jadi yang Tuhan mau, saya percaya 100%. Iman kita pada Yesus yang disertai dengan hidup benar setiap hari, itu akan membawa kita kepada keselamatan. Jadi saya selalu katakan pada diri saya, so now what is your life standard? Apa standar hidupmu? Hidup benar. Live in righteousness every single day. Hidup benar setiap hari.
Hidup benar setiap hari. Dan itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kedekatan sama Tuhan. Ya, itu dipraktekkan. Saya sudah katakan dan saya yakin, I know for sure, Tuhan panggil saya. Dan belakangan kemudian di waktu-waktu ini, panggilan untuk rapture itu kan diteguhkan beberapa kali lewat mimpi. Dan saya bukan seperti orang yang, ayo kalau ikut saya, kalau aku layani, terus nanti rapture. No, saya harus bagikan kebenaran lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Saya dituntun supaya sampai pada panggilan itu, supaya sampai pada tujuan itu, ini kebenaran ini harus dilakukan. Hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam kebenaran. Setiap hari hidup dalam kebenaran, ya. Nah, saya ulangi lagi, tidak usah lagi terlalu kaku tentang persekutuan. Sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Entah itu misalnya terlalu capek gitu ya. Datang sama Tuhan, Tuhan mengucap syukur. Mulai bangkitkan iman. Terima kasih untuk pekerjaan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan sepanjang hari ini. Mau istirahat, besok mau datang lagi. Entah, intinya adalah bangun fellowship dengan Tuhan. Itu yang paling Tuhan mau. Tadi pagi saya mengerti. Ini namanya the real fellowship. Bukan soal dari pertama, oh thank you Lord for my sleep today. Thank you Lord for refreshing my body. Bukan cuman itu. Tapi bagaimana langsung klik, saya rasakan you are here. Let's stop. Dan saya langsung mulai mengucap syukur untuk semuanya. Dan saya mengatakan sesuatu yang tidak saya rencanakan, yang meluap dari hati saya. Itu kita harus terus bangun. Saya setuju dengan semua apa yang Brandon katakan, karena saya dapatkan itu dari persekutuan saya. Kita di dalam, ya, the last of the last days. Kita benar-benar di akhir zaman. Persiapkan itu, ya. Kita akan terus berdoa supaya manusia roh kita kuat. Tetapi ingat, saya juga pesankan apa yang dikatakan oleh senior pastor itu. Pertemuan doa kita bukan puncaknya. Puncaknya sih, tapi maksudnya bukan menjadi yang utama. Yang utama itu adalah persekutuan pribadi kita. Dan saya percaya kita semuanya akan lakukan itu, ya. Jadi lakukan saja, bangun dari hal kecil lagi, ya. Mau dekat aja sama Tuhan, mau ngobrol sama Tuhan. Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang berjanji ada di sini. Mungkin awal-awalnya mungkin kelihatan kayak kaku, tapi setelah kita biasakan, nanti kita akan disambut oleh Tuhan sendiri untuk kita mulai beriman bahwa Engkau ada di sini. Kita ngobrol, Tuhan, saya mau yang kayak gini, saya mau kayak gini. Tuhan, aku bersyukur. Kita ngobrol, dan saya selalu bangun kesadaran itu dalam diri saya, ya. Bangun itu persekutuan, nggak perlu lagi kaku kayak dulu. Tapi saya juga percaya Billy Burke adalah seorang yang dari Tuhan, tapi dia lebih khusus dari penyembuhan, ya. Brandon sarankan orang ke gereja itu karena memang ada kuasa Tuhan di sana, ya. Juga katakan, oke, selalu datang aja sama Tuhan. Jadi kita terus lakukan itu dalam persekutuan pribadi kita. Entah itu 5 menit, entah 10 menit, entah berapa lama pun kita nikmati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Just enjoy, nikmati persekutuan itu sama Tuhan, gitu ya. Teruskan itu. Yang saya bagikan di panduan doa pagi itu adalah semua yang saya renungkan. Ya, tadi kan saya bilang kalau nggak sempat, nggak ada waktu cukup banyak untuk baca firman, oke, ada di handphone. Baca berulang-ulang, karena ketika kita merenungkan firman, kita sedang menutrisi manusia rohani kita, sehingga manusia rohani kita terus kuat dan terus bertumbuh. Ya, itu yang saya kerjakan dan saya rasakan manfaatnya, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ya, saya udah singgung tentang video pendek itu. Yang kedua adalah, ya, saya harus katakan ini karena beberapa minggu yang lalu sebenarnya saya pengen bagi, tapi saya biasakan tahan dulu. Mungkin seperti minta kayak tanda gitulah. Saya memang setuju, ya, tapi saya khawatir ada di antara kita yang merasa ajakan saya ini agak-agak tidak tepat. Tapi saya harus katakan karena tadi di grup, ya, Pak Jos, ya, bilang bahwa Pak Jos pun udah angkat kaki, ya, dari
dari tempat yang di tempat yang tidak memberikan makanan rohani yang seutuhnya, ya. Saya akan bagikan, nanti saya akan cari, masih ada di riwayat tontonan saya. Saya akan cari video dari Nabi Sadhu Sundar Faras. Dia bilang, kalau gereja hamba Tuhan di satu tempat lah, katakan gereja tidak kalau bahasa diterjemahkan ke bahasa Indonesia sih bodoh. Maksudnya itu dia nggak ngerti kita di akhir zaman, dia nggak ngerti standarnya itu bahwa hidup dalam hidup benar. Tinggalkan tempat itu, kata Sadhu Sundar Faras. Kalau beberapa di antara kita tonton Brandon, dia juga kan secara tidak langsung udah bilang berulang kali, cari gereja yang menekankan tentang firman Tuhan, tentang pertobatan gitu ya, tentang kekudusan hidup gitu ya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus gitu ya. Cari itu. Nah, Pak Jos juga kan sudah baru ada waktu ngobrol tadi di grup. Pak Jos juga sudah bertumbuh di yang saya rekomendasikan, bukan karena Mega Church ya, GMS itu. Karena apa? Saya setuju itu karena saya juga ketika dulu itu sangat benar-benar agresif untuk tetapkan orang bertobat. Lalu kalau orang bertobat, stepnya itu jangan berhenti, langsung memberi diri dibaptis, langsung mengalami kepenuhan Roh Kudus, langsung bertumbuh. Nah, bersyukur Bu Reni ya kemarin cerita di MTRC, bahkan Bu Reni sekarang gak gabung itu karena jadwalnya ikut CG itu kayak Komsel ya, CG connect grupnya mereka setiap hari Kamis. Kemarin ketika di hari Jumat Bu Reni ikut gitu ya, tapi nggak tahu entah kalau kita nanti 2 kali seminggu ya mungkin saja Kamis hari Selasa Bu Reni bisa bergabung gitu ya. Nah, Pak Jos juga ternyata gitu. Selama ini mungkin kan nggak ada waktu untuk komunikasi. Kalau Bu Edit udah dari dulu ya. Nah, saya juga katakan itu kepada kita. Trust me, karena saya mengasihi. Saya pun gitu dulu. Ketika saya udah tahu bahwa saya nggak dapat makanan rohani di sini, dan saya langsung cabut dari tempat itu. Karena apa? Daud berkata, saya memisahkan diri dari pergaulan yang ini. Nah, pergaulan itu perlu. Kenapa saya katakan ini? Pertama, karena saya peduli, karena saya rindu melihat bertumbuh, gitu ya. Nah, jadi saya juga mau katakan bahwa kenapa sih kalau sampai sekarang masih tak bersemangat? Salah satunya itu tadi, berada di dalam satu ya, bersyukur komunitas kita walaupun tidak sempurna, tetap juga saya tetapkan yang namanya standar baca firman. Ya, Brandon juga bilang itu. Baca firman gitu ya. Dia juga banyak berbahasa roh gitu ya. Karena saya mengasihi orang-orang yang saya layani. Saya mau kita keluar dari tempat-tempat yang memang ini gersang loh. Ini gersang loh. Ini menyangkut keselamatan loh ini soalnya. Ini bukan soal masalahnya saya berjemaat di A, terus kemudian udah nyaman di tempat itu. Dulu juga bangsa Israel ketika harus meninggalkan Mesir kan harus mengorbankan ketidaknyamanan. Mereka harus bayar harga dengan ketidaknyamanan. Nah, saya berharap kita semuanya ya bersyukur. Kalau saya sendiri ya beberapa sahabat ya udah lama, kalau Bu Edit udah lama ya ikut dulu juga gereja lokalnya dari denominasi tertentu, dia langsung tinggalkan itu, dia bertumbuh di GMS. Pak Jos juga ternyata, saya sendiri juga ya. Ini bukan sekedar seperti mau ajak-ajak, tapi maksudnya dasarnya adalah karena jangan berada di tempat yang kering kerohaniannya, yang benar-benar menuntun. Bahkan nanti kita akan doakan sungguh-sungguh Pak Jos, Pak Gun ya. Saya bersyukur ini juga bagian daripada kesungguhannya untuk mau terus naik dalam Tuhan gitu ya. Nanti saya akan tuntun, kita doa. Bukan masalah siapa yang punya kuasa adalah nama Yesus gitu ya. Kita mau sepakat itu, kita mau berdoa untuk kelepasan sama Pak Gun. Tapi misalnya kalau ada di antara kita yang tahu ini sebetulnya betul sih Pak. Ini soalnya kan menyangkut keselamatan saya gitu loh, menyangkut kekekalan saya. Jangan stay
Jangan stay di tempat yang kering. Kemarin ketika ibadah pergantian tahun, saya setuju dan saya kagum dengan kata-kata beliau. Tidak semua gereja mengagungkan dan meninggikan Tuhannya dengan cara mereka itu. Ya, jadi jangan sampai ini udah di akhir zaman. Jangan pikirkan oh nanti gimana ini gimana. Udah itu namanya sesuatu yang hal yang sementara yang tidak menyangkut kekekalan gitu ya. Kalau Bu Alina kan memang pastor di gerejanya dan saya percaya Bu Alina akan terapkan nilai-nilai dari TRC ya. Tadi Pak Jos katakan di TDM TRC ya, bertumbuh karena firman, bertumbuh karena berdoa gitu ya. Jadi supaya lebih lagi ya, saya tahu dulu rasanya seperti Pak Gun juga bukan di gereja yang menekankan yang namanya ya seperti contohlah GMS itu. Nah, karena saya katakan saya sayang sama orang-orang yang saya kasihi, karena saya peduli, karena saya punya kerinduan untuk kita semua bertumbuh ya, minta kekuatan, minta hikmat dari Tuhan, cepat melangkah dari tempat yang kering. Seorang nabi yang udah kalau nggak salah 30 tahunan sudah terlihat rekam jejaknya, Sadhu Sunda Sasaras, dia bilang tinggalkan gereja yang tidak menuntun kepada kebenaran, yang tidak menuntun dalam pertobatan, yang benar-benar tidak feel, led, and control by the Holy Spirit. Jangan buang waktu di situ. Tidak semua gereja meninggikan Tuhan sebagaimana mestinya. Tidak semua gereja mengajarkan standar keselamatan. Ya, itu yang saya mau juga pesankan lewat pertemuan doa ini. Nah, apalagi kalau udah melangkah nanti ke situ, punya komunitas yang real seperti itu, kita pertemuan doa di sini, kita akan benar-benar melihat ya ada hal yang besar yang terjadi di dalam kerohanian setiap kita gitu ya. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi terus semangat untuk lakukan doa itu ya. Kalau sedang malas atau capek, sebenarnya kalau sambil berbaring pun bukan berarti Tuhan menolak doa kan. Yang penting bangun persekutuan sama Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tadi saya contohkan di MTRC ya, merenungkan firman itu kita seperti marinasi bahan yang mau dimasak ya. Kalau dimarinasi katakan 15 sampai 30 menit, itu akan meresap dan itu akan berbeda kalau sekedar dilumurin beberapa menit baru dieksekusi gitu ya. Nah, sama firman itu kalau terus kita biarkan, karena dia punya kuasa, itu akan betul-betul memberikan manusia roh kita nutrisi yang baik gitu ya. Itu yang saya mau bagikan, sharing untuk kita tetap bersemangat melakukan itu, karena itulah yang saya lakukan setiap hari ya. Berdoa menjadi sesuatu yang saya suka lakukan ya. Bahkan yang tadi saya katakan, bukan cuma ketika doa pagi, doa malam, enggak, tapi ketika nanti saya punya waktu rasakan hadirat Tuhan, saya suka katakan perkataan iman, karena banyak hal yang saya doakan, bukan cuma orang saya layani, orang saya kasihi juga, berdoa untuk kota juga gitu ya. Ya, bahkan rasanya kita mungkin karena di waktu yang lalu belum ada komunikasi ya. Oh iya, saya mau tambahkan dengan kesaksian Brandon. Saya percaya 100% apa yang didapatkan. Salah satu kesaksian yang terbaru adalah tentang Bitcoin ya. Jadi kenaikan harga Bitcoin, dan itu dapatkan dari Tuhan, dan itu benar-benar terjadi setelah Trump dilantik ya, itu betul-betul naik nilainya. Lalu apa yang didapatkan juga, rencana si jahat yang berusaha untuk menimbulkan terorisme di Amerika ya kan. Nah, itu saya percaya juga, dan dahsyatnya Tuhan menjawab lewat apa? Lewat perubahan cuaca. Jadi harusnya kan Trump itu dilantik bukan di dalam ruangan. Ya, itu yang saya tahu. Tetapi hanya kemudian karena cuaca yang dingin, semakin dingin, akhirnya di ruangan. Untuk keamanan, karena di luar itu rencana si jahat sudah disusun. Ya, sudah ada rencana si jahat, dan
Bagaimana dahsyatnya doa itu. Makanya saya bilang sama Tuhan ya, sama diri saya sendiri, memang Donald Trump itu bukan presiden saya. Ya, saya juga berdoanya untuk presiden saya, untuk bangsa saya. Tapi karena ada hubungannya dengan kebangunan rohani, ya, karena ada hubungannya dengan kebangunan rohani, saya juga ikut berdoa. Nah, ketika di komentar-komentar itu ada kesaksian bagaimana Tuhan menjawab luar biasa. Tuhan menjawab doa-doa kita. Betapa, itu kenapa saya semakin bersemangat melakukan doa ini. Doa orang benar itu besar kuasanya. Doa itu mengubah banyak hal. Ya, prayer changes things. Ya, doa melakukan banyak hal. Ya, jadi bagaimana rencana terorisme yang sudah direncanakan oleh orang jahat, mereka akan mengadakan chaos ya selama di pelantikan itu. Akhirnya kita nggak tahu bagaimana sih Tuhan akan membatalkan ini ya. Apakah kemudian kan udah tersedia alatnya semua udah sediakan. Apakah orangnya ketangkap atau bagaimana gitu ya. Tetapi Tuhan selalu punya cara yang di luar dugaan. Ternyata cuacanya dibuat dingin. Ya, akhirnya tempat acara dipindahkan. Dan orang-orang juga bahkan pelaku itu malas untuk keluar. Betapa dahsyatnya doa itu. Ya, saya menjadi bersyukur. Tadi saya katakan walaupun saya bukan orang Amerika, walaupun Donald Trump bukan presiden saya, tapi ada kesaksian. Inilah catatan perbuatan Tuhan. Karena ada orang yang berdoa. Ya, ada di antara kita yang ikut juga berkomitmen untuk berdoa dengan Brandon, Bu Alinang, ada Pak Jos. Saya juga selalu mengikuti ya Pak. Oh iya, ya. Kita akan terus dipompa dengan bergabung di situ. Pak Jos, Bu Alinang, Bu Edith, yang lain? Enggak ya? Hah? Kadang? Kadang-kadang. Oh iya. Kalau saya malah udah tetapkan hati saya untuk terus, dan saya setuju dengan cara-cara dia berdoa, karena memang saya juga punya pandangan yang seperti itu sama Tuhan. Saya terlalu berani datang sama Tuhan bukan karena kebenaran saya, tetapi darah itu telah melayakkan saya, dan kita berdiri bersama dengan Tuhan untuk meminta apapun yang baik. Dan saya tahu lewat pengalaman pribadi saya bagaimana rupa Tuhan itu ketika datang. Dia tidak menentang ketika kita datang berdoa dengan berani kepada Dia. Bukan berarti kurang ajar, tetapi berani dengan hormat kepada Tuhan. Bapak, aku berdoa. Itu betul-betul yang saya suka. Kelihatan manusia rohnya sebesar apa. Jadi dulu pernah Brandon bilang, itu sebelum Tuhan panggil sekarang, itu udah 18 tahun. Ya mungkin sekarang udah 20 tahun dia lakukan dengan setia berdoa kepada Tuhan, gitu ya. Dan doa itu mengerjakan banyak hal. Datang dari manusia rohani yang kuat tentunya, gitu ya. Ya, mengucap syukur dengan kesaksian itu. Ya, mungkin orang-orang dunia itu nggak mengerti gitu ya, nggak mengerti. Tetapi kita yang udah menetapkan diri untuk menjadi pendoa, manusia rohani, kita bisa mencatat, oh inilah namanya perbuatan Tuhan. Ternyata jawaban doa itu dengan mengubah skenario tempat pelantikan yang tadinya di luar menjadi di dalam. Akhirnya rencana si jahat menjadi gagal. Sungguh Tuhan menjawab doa. Itu kan skala internasional ya. Dan sarannya cuma satu, doa yang lahir dari iman, itu besar kuasanya. Dan Tuhan mau kerjakan banyak perkara lewat orang yang benar-benar, orang standarnya satu dulu ya, mau hidup benar, dan juga orang yang benar-benar percaya sama Dia dan juga mau berdoa. Saya nggak mau evaluasi Tuhan dengan doa-doa yang saya sudah naikkan. Karena saya sudah katakan, saya sudah sampaikan sama Tuhan, saya hanya tunggu waktu Tuhan, menurut waktu Tuhan terjadi di dalam hidup saya. Kalau tidak seperti yang saya doakan, berarti Tuhan akan nyatakan jauh lebih besar daripada yang saya doakan dan pikirkan, gitu ya. Oke, itu sharingnya. Kiranya kita terus termotivasi. Kita benar-benar bersyukur juga dipertemukan dengan watchman-nya Tuhan, sehingga kita bisa juga tahu
posisi kita di mana sekarang, dan apa yang didapatkannya itu benar-benar datang dari Tuhan gitu ya. Kita mau jadi pendoa yang dahsyat di komunitas kita, di bangsa kita masing-masing gitu ya. Dan sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, ada yang mau sampaikan sesuatu? Nggak ada? Oke, nanti kita mau ini dulu, kita angkat sebentar saja penyembahan kita. Lagu Kau ku sembah itu tidak asing ya. Kau ku sembah. Kita menyembah Tuhan, kita tutup pertemuan doa ini. Nah, kesempatan pertama saya akan berikan ke yang berdoa hari ini ya. Silahkan nanti saya kasih kode berdoa. Terus yang kedua, Bu Edith berdoa untuk ya orang-orang yang menyaksikan video itu. Ya, bersyukur nggak tahu sih seberapa yang menonton, tapi ya paling tidak saya perhatikan video yang terakhir lebih banyak yang klik. Berharap bukan cuma karena judul, tapi mereka masuk di dalam video itu gitu ya. Berdoa untuk keselamatan mereka juga ya Bu Edith. Nanti Bu Edith yang berdoa kedua. Terus saya berdoa untuk Bu Alina ya. Lalu yang setelah itu, karena ini doa khusus untuk Pak Gun, nanti Pak Gun saya akan tuntun juga untuk karena itu yang kami kerjakan dulu untuk doa pelepasan, minta menuntun Pak Gun untuk secara verbal di hadapan kita, di hadapan Tuhan yang ada di sini, untuk minta ampun nanti disebutkan, dan kita sepakat berdoa. Kita hanya punya percaya kuasa nama Yesus dan kuasa doa kita ya. Silakan berdoa. Siapa yang tugas berdoa hari ini? Ayo, silakan berdoa. Siapa yang berdoa, Pak Jos? Bu Lucy, Pak Bu Edi. Ya, silakan Bu Lucy. Yang bersatu meminta di nama Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa daripada Ibu Edi. Untuk tempat itu sejati kebaikan dari Ibu Edi Tuhan. Ya Tuhan, caranya Tuhan Yesus kuasa semua bersuatu hidup dalam pertobatan Tuhan. Amin. Berikan kesehatan, selamatkan jiwanya Tuhan. Ampuni Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehidupannya senantiasa mengajar dalam dirinya Tuhan Yesus. Berikan sayangmu dalam dirinya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Rustina Sumandar
Ibu saudara Ibu ini. Mari kau berikan juga kekuatan kesehatan dalam mendampingi suami Tuhan. Amin. Kau berikan kesabaran Tuhan, biar kasih sayang Tuhan ada juga dalam dirinya Tuhan. Amin. Kami butuh keselamatan jiwanya Tuhan. Kalau Ibu dikatakan desa hidup dalam pertobatan Tuhan, selamatkan jiwanya di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapa, menguasai Tuhan, Bapa mertua dari Ibu ini. Kami menyerahkannya juga dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mari kau jaga pulihkan kehidupannya, namanya Tuhan Yesus, dan biar dia juga sampai dalam pertobatan. Selamatkan jiwanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni semua dosanya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kasih sayang Tuhan juga dalam dirinya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Ibu Windu Tuhan, Ibu Tiri dan Ibu Adam. Mari Tuhan Yesus, berkati juga keselamatan jiwanya Tuhan. Dia juga boleh mengalami Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan, berikan kesabaran, semua juga hidup dalam pertobatan. Amin. Ampuni semua dosa-dosa mereka Tuhan, semua nama-nama yang kami sebutkan Tuhan, keluarga Tuhan, ampuni semua dosa-dosa mereka, segala dosa keturunan kami putuskan kuasa dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Lepaskan mereka dari keterikatan roh nenek moyang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup mereka Tuhan, roh mereka Bapak-Mu Tuhan, hidup mereka menyenangkan hati-Mu, hidup mereka berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan jiwa mereka Tuhan. Ampuni kami Tuhan, Engkau menguasai juga berdoa berkati dalam semua berjalannya, berkati suaminya, berkati bagi suami ibu tangga, atau pengganti suaminya Tuhan, biar apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan, dan di mana dia berada menjadi permainan bersama Tuhan. Siapapun yang mendengar mereka diberkati Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan doa kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan Bu Edith. Para penonton yang menonton video semuanya. Agar mereka mengalami agar mereka sama mereka mengalami perkembangan apapun yang Tuhan kami percaya dan kami berdoa mereka mungkin serta mengalami saat ini dalam pulihkan engkau semua karena hanya kepadamu kami percaya engkau dan masuk Tuhan berkati juga semua ada menegak ada lingkungan juga pada penonton agar mereka percaya agar mereka terbuka hati mengalami kebaikan benar. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita
berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Bu Alinang ya Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat berdoa untuk keluarga ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk roh takut akan Allah turun atas keluarga ini. Aku berdoa supaya Engkau yang memakai seluruh anggota keluarga ya Tuhan. Bukan cuma Bu Alinang tetapi anak-anaknya, bahkan suaminya. Semua mereka akan melayani Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di dalam seluruh anggota keluarganya. Engkau yang menjamah hati anak-anaknya supaya mereka takut akan Tuhan dan mereka mengasihi Engkau ya Tuhan. Pakai keluarga ini luar biasa ya Tuhan. Kami mau berdoa dan kami sepakat Tuhan, bukan seberapa kami harus berteriak, tetapi iman kami berkata dan kami percaya akan kesetiaan-Mu bahwa Engkau akan mengubahkan keluarga ini. Aku berdoa untuk keselamatan terjadi atas keluarga ini ya Tuhan. Jiwa mereka akan diselamatkan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kesehatan yang terbaik untuk seluruh anggota keluarga. Bahkan aku berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kehidupannya, penyediaan yang sempurna dan supranatural dari Tuhan atas seluruh keluarga ini. Lewat keluarga ini nama-Mu dipermuliakan, dan Tuhan pakai Bu Alinang lebih dahsyat lagi dalam melayani Engkau dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang menyala-nyala ya Tuhan, dan pengurapan yang baru. Hikmat Tuhan turun atasnya. Engkau terus memperbesar kapasitasnya melalui hidupnya. Jiwa-jiwa di Malaysia akan dibawa, dituntun kepada jalan kebenaran. Tuhan pakai dan bangkitkan keluarga ini, Bu Alinang, suami dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang bekerja bagi kerajaan Tuhan, dan mereka akan hidup di dalam kekekalan, di dalam kasih bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini. Tuhan akan pakai keluarga ini lebih dahsyat. Keselamatan terjadi atas keluarga ini di dalam nama Yesus. Keselamatan terjadi, dan juga aku berdoa for the breakthroughs Tuhan, untuk terobosan terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam penyediaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya mulai malam hari ini akan ada sesuatu yang terjadi di dalam spiritual, di dalam hati dan pikiran seluruh anggota keluarga ini. Kami tutup bungkus keluarga ini dengan darah Yesus Kristus. Engkau yang memeteraikan keluarga ini, dan Engkau akan membangkitkan keluarga ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sekarang Tuhan, kami mau minta kuasa Tuhan untuk bergerak di dalam pertemuan doa ini Tuhan. Saya sendiri akan datang mewakili Tuhan Pak Gunawarman. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bapak ini, untuk proses yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupannya. Dan saya mau belajar percaya bahwa apa yang terjadi sekarang adalah step baru, step positif untuk melangkah lebih dalam di dalam Engkau, karena Engkau sungguh mengasihi Bapak ini ya Tuhan. Sekarang Pak Gun, ikuti doa saya Bapak. Pak Gun bisa ikuti doa saya. Tuhan, saya datang merendahkan diri. Kalau misalnya di video dulu dong, nggak kedengaran. Nggak kedengaran ya? Ya, nggak yang lain di mute deh, kalau handphone Pak Tidius kalau nggak salah dan basic tadi. Oh ya, di mute boleh. Handphone yang lain dimatiin dulu supaya Pak Gunnya kedengaran suaranya. Ya, nggak jelas. Udah? Nah, Oke. Pak Tidius kalau nggak salah. Pak Titius udah? Ya, dihitungkan dulu, di mute biar suaranya kedengaran. Ditekan mikrofonnya. Di bagian saya berdoa ya Pak. Bukan. Oke, silakan Pak Gun, udah bisa belum? Udah dengar? Belum. Pak Gun dengar?
Pak Gun dengar? Ya, cuma ada berisik ya. Berisik. Halo. Iya. Udah jelas? Bagian saya untuk berdoa lagi ya. Oh, bukan Pak Titius, bukan. Saya lagi ngobrol dengan Pak Gunawarman, Pak Gun. Minta tolong Pak Titius, handphonenya di mute. Di mute, Pak Titius. Ditekan yang kayak itu, yang kayak Apa dicoret itu loh. ya, dicoret yang kayak loudspeaker itu. Oh iya ya. Udah? Ya, udah. Oh. Udah Pak Gun? Ya, ayo Pak Pak. Iya. Gimana? Bapak? Nggak jelas. Udah jelas ya? Udah jelas. Ya. Udah Ya, segini nih, Pak. sedikit lagi. Jadi dulu Pak Gunawarman ikutan teman-teman, terus dengan kuasa-kuasa gelap. Halo? Halo Pak Atta, mohon maaf. Tadi instruksinya gimana ya di awal ya? Karena itu nggak jelas banget di awal. Ya, jadi intinya yang kita mau selesaikan bahwa Pak Gun pernah ikut ke kuasa-kuasa kegelapan ya. Pernah? Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Ya. Halo. Ya, saya dengar. Intinya dulu Pak Gun pernah ke kuasa-kuasa kegelapan ya. Ya, betul. Ya, terus kemudian itu udah dilepaskan ya. Semua yang terkait dengan itu sudah dibuang. Sudah dibuang. Oke. Sudah dibuang. Nah, tapi kemarin ada informasi bahwa itu benda yang udah dibuang itu emang fisiknya udah kebuang. Tapi rohnya itu yang masih melekat ke dalam jiwa saya. Ya. Gitu. Detailnya itu apa? Itu dulu waktu berguru itu apa? Roh-roh apa maksudnya itu? Apakah kayak untuk ada orang kan untuk menjaga badan atau seperti apa? Oh enggak, gini, dulu di zaman saya kuliah. Di zaman saya kuliah kan saya nggak percaya diri kan, jadi saya ikut teman datang di suatu orang pintar lah di Bekasi. Di sana doa-doa lah di sumur, di pinggir sumur, pakai doa minta kelulusan mau dibantu. Itu yang pertama seperti itu. Ya, itu ya. Yang kedua adalah saya masukin semacam kayak macan putih ya di badan saya. Seperti itu. Tiga adalah pakai batu cincin diisi sama jin. Jadi dari saya untuk melindungi, untuk menghindari sesuatu lah, cincin seperti itu. Keempat, ini adalah diisi lagi sama sabuk pengaman peninggalan papa saya kan. Dulu papa saya pakai sabuk buat pengaman diri ya. Buka dalam itu ada baca tulisan Sanskerta apa segala macam. Nah, itu isinya itu dipindahin ke saya gitu loh. Oh. Sudah berapa lama itu kejadiannya, Pak? Itu udah lama banget, Pak. Udah lama banget. Itu 20 lagi saya belum nikah lah. 20 ya, sampai sekarang udah puluhan tahun ya berarti ya. Udah 20 30. Iya. Nah, selama ini kan Bapak di gereja apa itu ya? Di gereja dulu pernah Pak Gunawan cerita saya. Gereja masih tetap di situ? Masih di sana tuh. Iya, ya maksud saya kita akan sungguh-sungguh berdoa, tetapi maksud saya rindu juga follow up-nya ini nanti ya, kalau misalnya Pak Gun ada kesempatan, nggak tahu nih Jakartanya dengan Pak
kalau si Pak George kan sudah langsung gitu tuh, udah langsung ikut di gereja-gereja yang memang juga mendemonstrasikan pelepasan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya rasa sungkan sendiri, misalnya kayak Pak Ara gitu ya, kan mereka itu suka ada kayak komsel namanya CG gitu ya. Nah, di sana nanti bisa di follow up. Kita akan sungguh-sungguh berdoa di tempat ini. Karena itu salah satu yang saya tahu menghalangi pertumbuhan rohani seseorang. Itu menghalangi pertumbuhan seseorang. Karena roh itu tidak mau melepaskan korbannya. Ya. Nah, itu yang menghalangi pertumbuhan rohani Pak Gun selama ini. Kita akan sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Yesus untuk melepaskan itu. Semua yang bentuk fisik sudah dilepaskan ya. Udah dibuang ya. Halo? Sudah dibuang. Ya, tinggal roh itu masih ada. Dan Pak Gun selama ini rasakan dia punya punya kayak dia manifestasi itu seperti apa? Manifestasinya gini loh, selalu memikirkan yang terbalik gitu loh. Misalnya suatu kebaikan, misalnya hasilnya pasti baik, gitu. Tapi saya sebelum hasilnya mengerjakan itu, saya mikirnya negatif terus. Itu yang pertama. Oh ya, oke. Makanya saya tanya pikiran negatif, terus apa lagi? Dua, itu adalah ini suatu sial maksudnya gitu loh. Maksudnya ada hambat gitu loh. Iya, jadi selalu akan ada penghalang-penghalang. Jadi semacam ada suatu tembok. Iya. Jadi saya nggak bisa bergerak apa-apa gitu. Mau ngapain mentok. Iya. Sana mentok. Betul. Bingung sih mau ngapain gitu. Iya. Apalagi? Ya, rezeki otomatis lakukan hal seperti itu kan, jadi nggak baik. Oke. Mengenai pekerjaan, sampai 3 kali saya kena PHK kan, bingung saya. Iya. Gitu. Kalau dengan keluarga di dalam rumah tangga? Rumah tangga aman. Aman ya? Istri aman. Oke. Kalau untuk kesehatan itu memang semata cuma karena pola makan ya, tidak ada hubungannya ya. Karena kan mungkin juga akan berpengaruh ke kesehatan, enggak ya? Kesehatan ada. Oke. Masih dulu. Tetapi ada otot yang di dada apa sakit, emang sudah saya kira itu ada pengaruh non medisnya juga sih. Iya. Jadi hasil dari si yang kuasa kegelapan itu. Iya. Kalau saya minta seperti ini, pasti nanti ada aja nih yang dia ganggu nih. Iya, oke. Nah, nama Pak Gun itu Gunawarman ya? Iya, betul. Gunawarman ya, itu ya. Oke. Kita mau sepakat doakan. Kita mau lepaskan kuasa-kuasa itu ya. Sekarang saya mau tuntun Pak Gun untuk berdoa dan ikuti doa saya. Oke? Tuhan Yesus. Bapa, aku datang. Aku merendahkan hatiku. Dan aku mengakui. Aku telah memberontak kepada Tuhan. Aku telah menyerahkan hidupku kepada kegelapan. Sekarang aku mau ambil komitmen. Dengan segenap hati. Roh, jiwa, tubuhku sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Roh, jiwa, dan tubuhku sepenuhnya milik Yesus. Mulai hari ini aku milik Tuhan. Dan aku mau perkatakan dengan iman. Saya mau sangkali. Saya mau batalkan. Setiap perjanjian di masa lalu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saya mau tinggalkan
Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya deklarasikan saya deklarasikan hidupku sepenuhnya, milik Yesus, milik Yesus. karena saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Karena saya sudah ditebus darah Yesus. Dan iblis, engkau tidak berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuhku mulai saat ini dalam nama Yesus. Oke, saya mau doa dulu dan nanti saya mau sampaikan apa yang saya tahu Roh Kudus katakan di dalam hati saya untuk dilakukan setelah ini. Oke, kita mau sepakat berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pertemuan doa pada kesempatan ini. Saya tahu Engkau ada di sini dan kami ingin melihat sign and wonders. Tuhan, kami ingin melihat demonstrasi daripada kuasa Roh Kudus-Mu selain jawaban doa, tetapi juga kelepasan pada saat ini. Tuhan, saat ini Pak Gunawarman telah datang declare di hadapan-Mu bahwa roh, jiwa, tubuhnya milik-Mu sepenuhnya, karena Engkau sudah menebus dia dengan darah Yesus dan lewat perkataannya sudah di-renounce, sudah disangkali, sudah ditinggalkan setiap perjanjian dengan roh-roh jahat. Dan saya mau perkatakan bahwa saat ini roh, jiwa, tubuh Bapak Gunawarman sepenuhnya milik Yesus, dan setiap perjanjian apapun bentuknya di masa lalu, aku mau patahkan, aku mau gagalkan di dalam nama Yesus. Tidak ada satu perjanjian pun yang berkuasa mempengaruhi seluruh kehidupan Pak Gunawarman. Saya mau ikat, patahkan, hancurkan. Saya mau cabut setiap roh kegagalan di dalam nama Yesus. Aku mau cabut dari dalam hati dan pikiranmu setiap roh, setiap pikiran yang negatif di dalam nama Yesus Kristus. Saya mau perkatakan untuk pikiran Kristus ada di dalam pikiranmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa supaya berikan dia hati yang baru. Roh Kudus miliki Pak Gunawarman sepenuhnya di dalam nama Yesus. Aku mau hanya percaya pada perkataan, bahwa perkataan-perkataan yang kami sampaikan diikuti dengan kuasa Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Terjadi hari ini kelepasan di dalam nama Yesus, bahwa engkau iblis tidak berkuasa lagi atas roh, jiwa, tubuh Pak Gunawarman mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tadi ketika kita berdoa, ini akan terus di follow up. Oke, Pak Gun? Ini akan terus di follow up. Karena roh, jadi sekarang kita itu sama. Roh yang ada di dalam diri Pak Gunawarman dengan kita semua sama. Roh Allah yang lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini, termasuk roh-roh yang selama ini mengganggu Pak Gun. Dan sekarang saya mau katakan sebetulnya Tuhan udah lepaskan, tapi lewat keadaan ini Tuhan justru mau bangkitkan Pak Gun untuk berperang atasnya. Saya lihat Apostle Catherine Kilk yang juga dilayani di pelepasan, dia bilang itu masih akan datang. Nah, jadi yang terjadi adalah Pak Gun, dia akan berusaha, karena dia kan tidak semudah itu melepaskan korbannya. Nah, sekarang mulai hari ini saya mau perlengkapi Pak Gun bahwa roh yang ada di dalam diri Pak Gun itu sama, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini dan lebih aktif lagi. Jadi nanti kalau rohaninya udah dibangun, tengking, pikiran tunduk dalam nama Yesus. Pertama perlu adaptasi, nanti sampai timbul iman yang besar dan betul-betul sama seperti kita punya pengalaman. Saya katakan kau tidak berkuasa atas pikiranku. Jadi untuk follow up-nya sampai benar-benar merdeka itu adalah di tangan Pak Gun, dalam arti bahwa itu harus diaktifkan terus. Setiap pikiran itu datang, selalu kita harus tahu bahwa He who's in me is greater. Dia yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi harus bangkitkan iman dan katakan setiap pikiran negatif aku cabut dari pikiranku dalam nama Yesus. Aku tengking dalam nama Yesus. Nah, dalam hal inilah saya rindu sekali Pak Gun itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau berbahasa roh, dia bangkitkan rohnya, ditengking, dia tidak akan pernah bisa bertahan lagi di dalam hati dan pikiran Pak Gun. Nah, tinggal nanti ke depan renounce dan katakan
Tidak. Jadi kontrol, take authority atas setiap roh itu. Oke Pak Gun? Oke Pak. Kelepasan itu akan terus berjalan. Itu yang saya percaya, itu yang saya dengarkan. Itu sekarang tujuannya adalah Tuhan mau Pak Gun membangkitkan kuasa itu. Karena kuasa ada di dalam. Gak perlu, karena jangankan Pak Gun. Misalnya saya pun kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik datang, saya tengking, saya usir, saya stop dalam nama Yesus. Mulai perlahan nanti adaptasi. Sungguh kuasa itu akan menjadi demonstrasi dalam kehidupan Pak Gun. Kenapa? Roh itu sama. Rohnya itu lebih besar daripada roh pikiran negatif, tengking, dan lawan di dalam otoritas nama Yesus. Gitu ya Pak Gun ya. Kelepasan itu akan berjalan. Itu yang saya dapatkan. Kelepasan itu akan terus semakin dipulihkan berjalan dengan waktu. Ketika apa? Kuasa itu aktifkan Pak. Aktifkan kuasa itu. Tengking, jadi pakai otoritas. Engkau tidak berhak atas roh jiwa tubuhku. Jadi setiap rancangan, ya rancangan kegagalan, patahkan dalam nama Yesus. Pikiran negatif, tengking dalam nama Yesus. Aku cabut dalam nama Yesus. Bahkan orang pun yang udah kecanduan misalnya tentang misalnya rokok atau apalah, itu akan terus harus di follow up. Katakan tidak. Saya tolak, saya cabut, saya lawan dalam nama Yesus. Begitu ya Pak ya? Ya, kelepasan itu tidak fisik. Tapi yang saya percaya Pak Gun akan alami itu, kemenangan itu setiap hari. Dan lawan itu saya sudah katakan kebenaran, roh yang di dalam itu sama dengan roh yang dimiliki Yesus ketika mengusir roh-roh jahat. Jadi pakai kuasa itu bukan karena siapa Pak Gun, tetapi karena siapa dia yang di dalam, dan pakai nama itu. Setiap pikiran negatif, rancangan kegagalan, aku tolak dalam nama Yesus. Nah, masuklah lagi dengan perkataan-perkataan firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan atasku adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan adalah penolongku, Tuhan penjagaku. Nah, masuklah kemudian di situ. Firman itulah kemudian terus memulihkan, merestorasi semuanya Pak Gun. Nah, itu tujuannya. Lewat proses ini semuanya, nah Tuhan mau bangkitkan Pak Gun untuk pakai kuasa itu. Itu udah ada di dalam. Ini bukan masalah fisik, oh langsung kelihatan seperti apa rasanya, no. Tapi setiap dia datang, langsung take authority, dan Pak Gun katakan, kau tidak berkuasa atas pikiranku. Rancangan yang ada dalam hidupku adalah rancangan Tuhan. Saya akan berjalan dengan rencana Tuhan. Kuasa firman itulah yang akan mengeksekusi dia. Nanti terus Pak Gun akan terjadi pemulihan pikiran oleh waktu loh ini. Pikiran akan terus direstorasi. Ya, pikiran akan terus direstorasi bahwa Pak Gun tidak seperti apa yang Pak Gun pikirkan. Saya tidak ditentukan oleh pikiran saya, tapi saya ditentukan oleh masa depan saya, hidup saya ditentukan oleh pikiran Kristus, firman Kristus. Gitu ya Pak Gun ya? Oke. Ya. Terus ya. Saya rindu Pak Gun suatu saat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau udah menyembah dengan roh, dia tidak akan pernah tahan, tidak akan betah dia ketika kita menyembah di dalam roh. Karena ketika Roh Kudus itu diaktifkan, dia menyala-nyala, tidak ada satu roh pun yang bisa tahan di dalam hati dan pikiran kita. Oke ya Pak Gun ya? Perkatakan firman Tuhan. Tinggal terus memperkapi hati dan pikiran Pak Gun dengan firman Tuhan, maka restorasi itu akan terjadi, dan terus nanti akan kelepasan dan pemulihan. Nanti lama-lama Pak Gun akan sadar loh ini, bahwa ternyata ini bukan sesuatu yang besar loh, karena kontrolnya kan ada di dalam perkataanku. Saya tengking di dalam nama Yesus. Jadi tengking lawan di dalam nama Yesus. Imannya itu di dalam nama itu dan juga firman Tuhan ya Pak Gun ya. Oke ya, luar biasa. Oke, kita akan melihat dan menyaksikan dengan kebangkitannya Pak Gun ya para sahabat. Kita akan menyaksikan kelepasan yang terjadi. Karena jangankan dalam kasus itu, dalam banyak kasus pun ada orang yang dulu juga banyak sekali kasusnya, merasa nggak diampuni Tuhan lah, merasa nggak layak lah, merasa Tuhan udah murka sama dia. Itu kan semua pikiran dari si jahat. Tidak ada pikiran Kristus seperti itu. Kalau pikiran Kristus adalah sesuai firman Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni kita, bahkan menyucikan dari kita, hidup kita dari kejahatan. Itu kan kata firman. Jadi kalau ada suara di pikiran yang katakan enggak, kamu udah dimurkain, kamu udah gak layak, itu enggak dari Tuhan, itu ditengking pakai firman.
Nah, makanya kita harus penuh dengan firman Tuhan. Oke, ini juga pembekalan untuk yang lain. Perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Brandon katakan, kalau engkau mengerjakan firman itu akan bekerja untukmu, gitu ya. Jadi kalau kita perkatakan firman dengan iman, itu akan firman Tuhan itu akan mengerjakan. Oleh kuasa bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Saya nggak peduli dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Saya hanya berjalan dengan iman. Nanti oleh waktu kita akan melihat, karena saya saksikan itu dalam kehidupan saya. Ya, saya berkati tubuh saya katakan, I'm healed by the stripes of the Lord. Saya katakan saya sembuh oleh bilur Tuhan, gitu ya, bilur Yesus. Saya katakan nggak terjadi apa-apa di dalam fisik. Saya bilang pada pikiranku bahwa aku tidak berjalan dengan apa yang aku rasa, tapi aku berjalan dengan iman. Dan iman itulah yang create sekarang kesehatan yang ada. Ya, jangan lagi menganggap sepele dengan firman, karena dia adalah pedang bermata dua. Oke, nah perkatakan firman Tuhan ya Pak Gun ya. Jangan kalah dengan pikiran itu. Nah, ini saatnya Pak Gun akan naik kelas melalui tantangan. Hadapin saja, santai saja. Saya katakan no, saya tidak tunduk pada apa yang ada di pikiranku. Saya mau perkatakan firman Tuhan, gitu ya. Saya malah bersemangat untuk melihat nanti kalau itu diaktifasi, maka kerohanian Pak Gun juga akan naik ya Pak Gun ya. Nah, tapi tetap kita berdoa. Kita kan tetap support doa. Saya di sini selesai satu, tapi hari-hari juga saya terus banyak berdoa untuk kita semuanya, gitu ya. Oke, kita udah berdoa pada Pak Gun. Ada lagi yang mau ngobrol? Ini hampir 2 jam kita. Ada yang mau cerita lagi? Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Oke. Nah, kalau gitu kita mau akhiri doa pada malam hari ini. Tadi Bu Eni nggak bisa bergabung karena ada lembur ya katanya ya. Ada beberapa seperti Bu Rini mungkin kendala koneksi. Nah, terus kemudian Bu Reni mungkin dia CG ya. Oke, kita akhiri. Bu Walina udah nggak ada ya? Oh, ada di atas. Oke, kita mau akhiri ya doa kita pada malam hari ini ya. Oke, kita mau tutup ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengajarkan banyak hal. Bahwa orang beriman itu tidak ditandai dengan fisik, perasaan, atau apapun yang ada di pikiran. Just trust the Lord. Percaya saja kepada Tuhan bahwa Dia mendengarkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berpegang pada firman-Mu. Aku sendiri berpegang pada firman-Mu untuk percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Dan aku juga percaya setiap doa ini didengarkan oleh Tuhan. Dan kami akan mendengarkan nanti kesaksian demi kesaksian ya Tuhan, bahwa Engkau menjawab pergumulan doa kami ya Tuhan. Dan juga kelepasan hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk tuntunan-Mu, bahwa Engkau akan membawa Pak Gun juga akan lebih aktif lagi, lebih lagi memakai otoritas nama Yesus, otoritas firman Tuhan untuk kelepasannya. Dan aku sungguh berharap Tuhan bahwa lewat proses ini semakin dia mengagumi firman-Mu, semakin menyaksikan kuasa firman-Mu dalam kehidupannya, dan itu akan kemudian menuntun langkahnya lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, apa yang saya bagikan pada malam hari ini tidak akan pernah menjadi sia-sia ya Tuhan. Kami akan dibangun terus, walaupun fisik kami rada capek pada malam hari ini, tetapi manusia roh kami dikasih makan, sehingga manusia roh kami akan terus terbang tinggi. Terima kasih untuk Bu Eni, terima kasih untuk Bu Edith, Edi Praptiningsi, Pak Titius, untuk Pak Octavianus, Pak Ara, Ibu Lucy, Bu Alindang, Pak Gun, dan juga Pak Jos ya Tuhan. Terima kasih untuk kami semuanya. Tuhan, kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam hari ini. Bapak, aku berdoa supaya tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Orang-orang yang kami kasihi, anggota keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk penyertaan yang sempurna turun atas kami semuanya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan supaya
lewat pertemuan doa ini Tuhan, untuk 1 minggu ke depan kami dibangun di dalam roh, kami semakin berapi-api di dalam Engkau. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bahwa Engkau akan mengirimkan malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kami dan memagari kami, dan kami mau katakan segala bentuk rancangan si jahat yang berusaha untuk menyerang kami, keluarga kami, segala kepunyaan kami Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan dengan kuasa nama Yesus. Dan kami juga berdoa supaya pengampunan Tuhan turun atas kami. Kalau mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, ampuni kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, kami ucap syukur untuk darah yang terus berkuasa untuk mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin ya. Ya, bersyukur, gak kerasa udah mau 2 jam kita bersekutunya. Memang di berdoa itu begitu. Walaupun fisik kita kelihatan lelah, nanti kalau kita bangun, kita tahu ada sesuatu yang dikuatkan, yaitu manusia roh kita. Oke? Oke, tetap semangat ya semuanya. Oke, selamat malam. Ya, selamat beristirahat. Ya. Makasih ya, sama-sama. Makasih Pak Jos. Ya, semangat Pak Gun. Ya, ya, sama-sama. Shalom. Shalom.